Tapi jangan berarti jadinya tidur dari jam 7 sampai jam 3 gitu misal. Zuhur kelewat jadinya nggak sholat, kewajibannya nggak ke jalan gitu kan. Kemungkinan aktivitas dia yang lain, entah kerja atau urusan yang lainnya jadi ketinggalan, ya kan? Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapor Ramadan Podcast, tempat di mana kita bersama-sama menggali hikmah dan semangat bulan suci Ramadan. Bersama saya Nurdiani Syarahmasari, penerima manfaat program 1000 Dai IDC Korwil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Sobat Rapot, senang banget pada episode kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin sama narasumber kita yang udah hadir kali ini. Halo Sobat Rapot, perkenalkan nama saya Tria Seti Handayani, penerima manfaat IDC Korwil Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, gimana kabarnya Kak Tri? Panggilannya Kak? Iya boleh, Kak Tri aja. Kak Tri aja ya, oke. Gimana kabarnya Kak Tri puasa di tengah-tengah puasa ini? Apakah udah merasa lemas, ngantuk, dan kehilangan semangat? Wah iya, namanya puasa pasti kita ngerasain yang hal-hal seperti itulah ya. Itu udah wajar gak sih? Benar banget. Nah, ngomongin masalah puasa yang kehilangan semangat dan udah mulai ngantuk-ngantuk nih Kak. Ini kan bertepatan banget sama tema kita hari ini ya. Puasa tapi tidur. Waduh. Dari judulnya aja udah benar-benar relate banget nggak sih sama kondisi puasa kita. Dimana kita sering banget nih Kak saat bulan Ramadan itu, khususnya saat puasa, ngerasain pola makan kita yang udah nggak beraturan dan juga mungkin stamina dalam tubuh kita yang udah berkurang sehingga menyebabkan ngantuk dan pengen bawaannya tidur terus gitu selama bulan Ramadan. Gimana sih Kak kalau misalnya saat Ramadan itu produktivitas kita justru terganggu karena ngantuk terus gitu menurut Kakak? Kalau produktivitas tergantung karena ngantuk ya berarti yang harus ditangani apanya? Ngantuknya kan? Benar. Ya tadi seperti yang udah tadi yang sebutkan tadi, dari pola makan yang nggak teratur, karena kan yang biasanya kita makan 3 kali sehari gitu kan, pagi siang malam, terus sekarang di bulan puasa ini kita harus ngebiasain kalau kita tuh makan di jam 4 pagi lalu makan lagi nanti di malam hari gitu kan. Itu adalah perubahan pola makan yang sehingga tuh ya tubuh pasti awal-awalnya pasti ngerasa kaget gitu lah ya, karena kan tubuh juga harus ada pembiasaan gitu kan, dari pola makan kita yang biasanya terus jadi yang berubah setelah Ramadan gitu kan. Terus selain pola makan tadi juga ya jam tidur ya kan? Betul. Ya kita yang biasanya jam 4 kemungkinan masih tidur dan bangun cuma di jam subuh gitu kan, bangun di jam subuh terus sholat habis tidur lagi. Iya. Nah maksudnya kita harus bangun lebih pagi, terus habis itu ya mungkin ada yang tidur lagi, ada juga yang enggak gitu kan. Dengan maksudnya kita bangun lebih pagi kan ada perubahan pola tidur kita juga gitu. Terus habis itu yang kalau malam juga ada yang tidurnya jadi lebih cepat biar bisa bangun lebih pagi, ada juga yang jadinya malah nggak tidur. Benar banget. Jadinya itulah yang bikin ngantuk pas lagi siang-siang puasa. Iya. Ya nggak sih? Pas lagi lapar-laparnya ngantuk. Lagi lapar ngantuk makanya jadinya tidur karena nggak bisa makan. Iya benar banget. Biasanya kalau misalnya ngantuk mungkin dibawanya beraktivitas, tapi karena udah lemes jadinya bawaannya pengen tidur aja gitu kan Kak. Nah, benar banget nih Kak, biasanya tuh orang-orang juga saat Ramadan itu kita mungkin sering banget dengar ya hadis yang berbunyi tidurnya orang puasa adalah ibadah gitu. Nah ini tuh sering banget dijadiin landasan sama orang-orang untuk bermalas-malasan Kak. Gimana tuh menurut Kak Tri sendiri yang orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai landasan bermalas-malasan dan tidur terus panjang Ramadan? Nah siapa tuh Sobat Rapot yang pakai hadis itu buat malas-malasan? Ya justru maksudnya dengan adanya perkataan yang bilang kalau tidurnya orang puasa adalah ibadah, ya jangan jadiin itu sebagai alasan buat malas-malasan gitu loh. Iya. Ya kenapa dibilang tidur dinilai ibadah? Karena ya yang tidur adalah orang yang puasa. Jadi dia sebenarnya mendapatkan pahala ya karena dia lagi puasa dia tidur gitu. Tapi jangan berarti jadinya tidur dari jam 7 sampai jam 3 gitu misal. Zuhur kelewat jadinya nggak sholat, kewajibannya nggak ke jalan gitu kan.
kemungkinan aktivitas dia yang lain, entah kerja atau urusan yang lainnya jadi ketinggalan, ya kan? Nah itu buat apa ya? Ya buat nggak produktif dan apa ya? Ya jadinya tadi dari pola tidur yang berubah, terus dianya jadi tidurnya kebalik kan, yang malam dia bangun, terus pas yang lain pada aktivitas dia tidur gitu, makin lemes badan gitu loh. Ya puasanya makin gak semangat dan nggak ada yang bisa nggak bisa ada yang dihasilin gitu dari puasanya dia. Benar-benar. Apalagi harusnya kan saat Ramadan kita memperbanyak ibadah gitu. Karena saat Ramadan tuh waktu yang tepat dan waktu yang benar-benar harus banget dimaksimalin begitu kan Kak. Kalau misalnya kita mau mencari pahala sebanyak-banyaknya, malah banyak yang pakai buat tidur tuh. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu nih Kak, kira-kira tidur yang seperti apa sih yang bisa mengurangi pahala saat Ramadan, atau bahkan ada nggak sih tidur yang sekiranya bisa menambah pahala gitu ketika kita berpuasa Ramadan? Kalau tidur yang sebenarnya tidur ini bukan masalah mengurangi atau menambahkan pahala, justru karena tidur dia kan nggak ngapa-ngapain ya. Dengan tidur misalnya nih dia dalam seharian dia nggak punya kegiatan, kita nggak punya kegiatan nih dalam satu hari pas lagi kita puasa, daripada kitanya nggak tahu buat ngapain, makanya dibilang tidur dianggap ibadah sama orang puasa. Jadi karena dia nggak punya kegiatan, ya udah mending lu tidur deh, istilahnya begitu gitu, daripada nanti ada masuk bisikan setan buat kayak maksiat. Iya tuh kayak buat ntar dia tiba-tiba makan kah apa minum kah, kita nggak tahu ya, Atau nongkrong-nongkrong sama ibu-ibu malah ngegosip. Nah, atau malah nggak tidur, dia jadinya scroll sosial media, terus ngelihat hal-hal yang nggak harusnya dilihat pada bulan Ramadan gitu kan, gitu. akhirnya tidur saat puasa itu menghasilkan konotasi yang selalu negatif gitu kan selagi selama puasa gitu. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih tidur selama puasa ini yang selanjutnya bisa bernilai positif gitu? Sebenarnya kalau memang kita mau tidur di saat puasa ya ada aturannya sendiri kan, sama seperti yang Rasulullah lakukan gitu, yang namanya qailullah. Ya jadi tidurnya cuma sekitar ya maksimal itu udah 1 jam gitu. Dia tidurnya di entah ya pokoknya di siang sih biasanya gitu. Jadi tidur cuma ya pengen merehatkan badan gitu loh. Jadi ya sebenarnya setiap kegiatan yang kita lakukan, entah ketika puasa ataupun tidak, itu semuanya bisa bernilai pahala kalau kita memang meniatkannya untuk kebaikan gitu. Misal kita tidur untuk beristirahat agar nanti kita bisa beraktivitas lebih semangat lagi, bisa setelah bangun tidur tuh kita bisa beribadah lebih giat lagi gitu loh. Dengan kita meniatkan hal baik, tidur kita bisa jadi bernilai ibadah gitu, tapi nggak kelamaan juga gitu, dengan catatan hal tersebut gitu. Karena kan udah kadang kan banyak banget orang-orang yang sepanjang puasa dia tuh tidur terus sampai melupakan sholatnya, ibadahnya nggak dilakuin, malas-malesan. Nah, betul banget. Jadi itu yang harus jadi kesadaran bersama-sama bahwa nggak selalunya tidur saat Ramadan, sepanjang Ramadan, sepanjang puasa itu bernilai ibadah ya teman-teman, perlu dicatat. Nah, ada nggak sih Kak tips atau solusi supaya kita tuh gak tidur terus saat bulan Ramadan dari Kakak sendiri? Nah sebenarnya satu dari tadi kita ngelihat perubahan-perubahan yang terjadi ya dari kegiatan biasa kita sampai di kegiatan Ramadan gitu kan, pasti kan ada perbedaan. Nah karena ada perbedaan gitu berarti kita harus membiasakan hal tersebut sama tubuh kita, karena tubuh kita nggak bisa yang tiba-tiba berubah, pasti dia kaget. Kita juga harus ngertiin tubuh kita itu ya yang dia tuh punya ya jalannya teratur gitu loh. Maksudnya di tubuh kita ya kalau emang udah kerjanya jam segini, dia bakal kerja jam segitu gitu. Nah kalau pas udah mau masuk Ramadan itu, jadi dari tadi kan pola tidur ada yang berubah, berarti kita harus di jam tidurnya kita harus perbaiki. Misal setelah taraweh ya paling jam 9 atau jam 10 lah, jam 10 kurang gitu, atau misal mau sambil aktivitas lagi jam 10 udah tidur gitu. Jadi tidur kita harus teratur, misal dari jam 10 terus nanti bangun entah jam 2 atau jam 3, itu sebenarnya udah masuk jam tidur yang cukup gitu kan, udah lewat dari 4 jam.
gitu. Itu udah masuk jam tidur yang cukup. Jadi sebenarnya hal itu sebenarnya udah cukup. Lalu nanti ketika bangun ya udah kita langsung sahur, makan. Nah, dari porsi makannya juga itu perlu diperhatiin. Dari misal kebanyakan karbohidrat atau kebanyakan gula, itu kan yang bisa bikin tubuh juga jadi makin berat kerjanya. Jadi Nah, lemes ya. makin berat kerja, makin capek tubuh. Tubuh capek, dia jadinya ngirim sinyal ke otak kalau kita tuh capek, kita pengen tidur gitu. Jadinya timbullah rasa ngantuk. Nah, setelah sahur, udah kenyang dong. Udah kenyang biasanya apa? Ngantuk. Betul. Ya kan? Karena ya kita udah ngerasa kenyang, udah ngerasa relax lah gitu badan, jadinya timbul ngantuk. Tapi please jangan dipaksa, jangan jangan dibawa tidur. Paksa aja untuk bangun. Ya minimal sampai ya jam 6 gitulah. Terus nah ini satu lagi yang biasanya orang jarang lakuin di Ramadan, olahraga nggak apa-apa loh di di ketika kita puasa gitu. Ya cuma olahraganya jangan terlalu berat yang kayak biasa, karena kan kita nggak bisa masukin cairan ke tubuh kita sampai nanti di maghrib kan gitu. Ya, jadi olahraganya tipis-tipis aja lah gitu. Itu juga salah satu yang bisa membuat tubuh tuh jadi lebih fit gitu untuk menjalani hari-hari gitu. Kalau kakak sendiri nih, berdasarkan pengalaman selama jalani Ramadan ini, apa sih yang kakak lakuin buat mengatasi itu semua? Apakah kakak juga berolahraga setiap harinya, atau menjaga pola tidur saat setelah misalnya setelah sholat tarawih langsung cepat-cepat tidur kah? Atau mungkin pola makannya saat sahur dan berbuka itu dijaga? Kalau berdasarkan kakak sendiri gimana? Kalau aku sih mungkin dari pola makan yang bisa aku jawab ya. Mungkin makannya enggak, tapi minum air putih pasti aku banyakin. Oke, betul banget. Ya karena kan yang paling utama dibutuhin sama tubuh kita kan cairan. Betul. Jadi ya dari sahur tuh pasti aku minum. Jadi sebelum mulai sahur aku udah minum, terus nanti setelah makan sahur pasti minum lagi, nanti ketika mendekati azan subuh minum lagi gitu. Jadi nanti pas buka itu juga minum lagi. Nah, maksudnya dengan pemenuhan cairan, ya jadinya tubuh tuh nggak kecapean gitu loh, nggak gampang dehidrasi segala macam. Betul. Nah, sobat rapot, kita tadi udah mendengarkan tips dan solusi dari Kak Tri perihal gimana sih cara supaya nggak ngantuk terus dan nggak tidur terus saat Ramadan. Nah, sobat rapot, dari perbincangan aku bersama Kak Tri tadi bisa disimpulkan bahwasanya Ramadan itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan saat bulan suci Ramadan, salah satunya dengan beribadah dan beramal tentunya, bukan begitu? Betul tuh. Nah, Maksudnya dengan kegiatan yang tentunya pasti menambah pahala dong, beramal ya kan? Itu perbuatan yang positif, pasti dilipat gandakan gitu kan selama bulan puasa. Jadi kenapa kita harus tidur seharian kalau kita bisa bangun dan kita bisa beramal? Dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. betul banget. Apalagi saat Ramadan itu benar-benar dilipat gandakan ya kan Kak. Orang-orang tuh benar-benar berusaha banget mencari-cari di mana waktu yang tepat saat Ramadan ini untuk bisa memperbanyak pahalanya gitu. Nah, sobat rapat, maka dari itu bagi kalian yang ingin beramal lebih banyak lagi, berzakat, infak, sodako maupun wakaf, bisa di UPZ Basnas BNI dan BEMUS BNI. Seperti itu sobat rapat. Alhamdulillah sobat rapot, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa menambah insight baru sobat rapot di rumah. Dan aku menghimbau sobat rapot untuk subscribe channel YouTube BEMUS BNI dan ikuti terus sosial media kita di BEMUS BNI. Aku sebagai host Nordiani Syarahmasari dan Triastuti Handayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.